Allah itu tidak perlu dibela Pak sebenarnya Pak. Enggak perlu dibela. Akan tetapi kitalah secara pribadi yang perlu dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir kalau ibadah kita setiap hari ini membuat bertambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir. Apa terus kemudian kalau kita enggak beribadah kemudian Allah malah berubah tidak menjadi agung lagi? Juga tidak. Makanya kalau saya dengar ada kiai, ada ustadz yang mengaku le oraku. Emang kowe iki sapa? Islam ini ditinggal Nabi Muhammad SAW tetap jaya loh Pak. Makanya jangan pernah mengatakan le oraku kan begitu. Salah itu enggak boleh. Memang le renek kowe nyapo Islam iki? Apa ora runtuh? Enggak juga kok. Jadi begitu Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ribaitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, para jamaah yang kami hormati, pada malam hari ini kita ngaji surat Al-Baqarah ayat 76 ya Pak ya. Pada ayat ini ternyata masih menceritakan tentang perilaku-perilaku Bani Israel. Kalau pertemuan yang dulu perilaku-perilakunya masih belum menyentuh kepada Alkitab atau Alkitab ya. Kalau pembahasan yang terdahulu belum menyentuh pada kitab suci, yakni kitab Taurat. Tetapi nanti di sini kita akan ditunjukkan oleh Allah bahwa mereka itu benar-benar merubah kitab mereka, begitu Pak ya. Jadi kalau dulu perilaku-perilaku umum begitu ya, perbuatan-perbuatan umum begitu ya, yang itu menunjukkan kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, artinya mereka itu bertemu dengan para sahabat Nabi di sini, Pak. Jadi orang-orang yang menganut ajarannya Nabi Musa itu ketika zaman Nabi Muhammad masih ada, mereka masih banyak. Makanya di sini disebutkan dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang beriman itu dalam artian iman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi entah yang keberapa ketemu dengan Nabi Muhammad, itu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman begitu. Jadi mereka mengaku ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu yang ngomong ya aku beriman kepada Nabi Muhammad begitu. Mereka ngomong seperti itu. Namun selanjutnya apa? Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu. Dan ketika mereka kembali ke dalam kelompok-kelompok mereka, ya toh, mereka berkata, sebagian dari mereka itu berkata, atau hadisunahum, apakah kalian bercerita kepada orang-orang yang beriman itu? Jadi gini Pak.
Jadi ketika para kaumnya Nabi Musa yang sudah masuk ke zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka itu bertemu dengan para sahabat Nabi, ngakunya beriman, begitu Pak. Tapi ketika mereka kembali bertemu dengan orang-orang di kelompok mereka, begitu, mereka ditanya, atuhaddisunahum, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yakni orang-orang beriman itu, menceritakan apa? Nanti dijelaskan di sini, Pak. Kalau keterangan di sini sudah jelas bahasanya menceritakan itu bahwa Ahmad atau Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Paham ya Pak ya? Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Ketika mereka telah kembali, mereka ditanya oleh kawan-kawan mereka, apa kowe iki ya menceritakan bahwasanya namanya Ahmad Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab mereka, begitu loh. Ditakoni ngono kuwi Pak gitu. Karena mereka itu sebenarnya iri Pak. Mengapa kok para nabi yang dahulu itu rata-rata dari kelompok mereka, kok sekarang tidak dari kelompok mereka atau tidak dari keturunan-keturunan mereka, begitu. Irinya mereka di situ, begitu loh. Atuhaddisunahum, apakah kalian, yakni orang-orang yang mengaku beriman tadi, itu menceritakan atau bercerita kepada orang-orang yang beriman bima fatahallahu alaikum, terhadap sesuatu yang telah diceritakan Allah kepada kalian. Apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan Allah kepada kalian, yaitu kalian di sini dalam artian orang-orang Yahudi terutama Pak ya. Jadi mereka udah tahu, orang Yahudi itu udah tahu. Bima fatahallahu alaikum, terhadap sesuatu yang telah diberitahukan oleh Allah kepada kalian. Apa itu? Bahwa tentang nama Nabi Muhammad sebenarnya sudah tertulis dalam kitab mereka. Liyuhajukum, ya. Agar supaya orang-orang mukmin itu punya hujah untuk apa ya lengane? Punya alasan lah ya. Liyuhajukum itu agar supaya apa ya lengarane? Orang-orang mukmin itu punya alasan, gitu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memang sudah benar tertulis dalam kitab mereka. Makanya di sini disebutkan liyuhajukum bihi terhadap bima fataha, bihi terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Allah kepada mereka, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, begitu loh. Jadi begini, maksud daripada ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi yang bertemu dengan orang mukmin itu mengaku beriman, ya toh, itu oleh teman-teman mereka itu dilarang bercerita, orang Yahudi yang ketemu orang mukmin tadi dilarang bercerita tentang bahwa Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab mereka. Dilarang Pak cerita itu, nggak boleh. Begitu loh, nggak boleh bercerita begitu. Mengapa? Kalau sampai orang Yahudi yang bertemu dengan orang mukmin, kemudian mereka mengaku beriman itu sampai bercerita, maka orang mukmin para sahabat Nabi itu punya dalil, punya hujah. Ketika nanti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya alasan begitu loh. Gitu loh. Punya alasan mereka itu. Bahwa sebenarnya kalian itu sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah tertulis dalam kitab mereka begitu. Paham ya Pak ya? Ini kalau jenengan mau terjemahnya saya yakin bingung Pak, karena ada dhamir itu yang kepada mereka. Mereka. Nah, mereka di sini yang dituju dua. Siapa itu dhamir mereka itu? Mereka dalam artian sahabat Nabi yang memang asli beriman. Ada juga mereka, bahkan tiga deng ya. Mereka disebut di sini mereka Pak, semua mereka. Mereka kalau dalam bahasa kita ya Pak ya. Itu. Pertama mereka dalam artian itu orang mukmin yang memang asli beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mereka itu orang Yahudi yang ketemu dengan sahabat Nabi mengaku beriman, ya toh?
Dan yang ketiga itu adalah mereka orang Yahudi yang mungkin tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Makanya kalau tidak dipahami dengan seksama, ini agak membingungkan. Karena bahasanya mereka, begitu. Bingung lah enggak. Mungkin mereka ini Melayu ning sapa karepe gitu loh. Makanya harus dipahami dengan seksama begitu. Enggak boleh sembrono makanya. Karena yang dipakai mereka, tidak disebutkan misalnya Ashabun Nabi misalnya atau Yahudi yang bertemu dengan sahabat Nabi atau Yahudi yang tidak bertemu dengan sahabat Nabi begitu. Tidak ada keterangan itu makanya ya harus dipahami dengan seksama sehingga kita tidak bingung. Gitu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir yang seperti itu tadi gitu loh. Apakah kalian tidak berpikir seperti itu tadi gitu. Jadi nanti ketika itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah ya karpe mereka itu disembunyikan aja begitu loh. Jadi nama Muhammad yang tertulis dalam kitab mereka itu disembunyikan aja. Eta eraro begitu Pak. Ini kelakuannya umat-umat biyen ngono kuwi begitu loh. Makanya Al-Qur'an yang kita terima sekarang ini Allah benar-benar menjaganya Pak. Makanya ning Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah begitu. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Janji Allah seperti itu Quran itu. Makanya jangan kaget Pak. Bocah di umur 3 tahun, 4 tahun apal Quran. Rasa kaget. Karena memang Allah yang berjanji untuk menjaga tadi begitu loh. Ya toh? Jangan kaget begitu loh. Bahkan anak yang baru lahir saja bisa ngaji gitu. Jangan kaget. Karena memang janji Allah seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Beda dengan kitab-kitab terdahulu yang banyak penyelewengannya begitu. Nanti dijelaskan di sini apa termasuk kesalahan mereka. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Apakah kalian itu tidak mengetahuinya? Apakah kalian tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Karena disembunyikan, nggak oleh diceritani begitu loh. Makanya orang Yahudi yang bertemu dengan sahabat Nabi dan mereka mengaku beriman, padahal nggak beriman ya, ketika kembali ke kelompok mereka lagi, di kelompok mereka ditanya, apa kau menceritakan tentang apa yang sudah disampaikan Allah di kitab kita kepada para sahabatnya Nabi? Ditanya seperti itu begitu. Lek kowe cerita berarti kowe goblok bahasan, makanya kene afala ta'qilun mon ngono kowe kira mikir kan ngono bahasane iki. Itu bisa menjadi hujah mereka untuk membantai kita, bahasanya kan begitu ya Pak ya. Annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ma mengetahui sesuatu yusirruna yang kalian sembunyikan wa ma yu'linuna dan sesuatu yang kalian ya tidak sembunyikan lah penake ngomong ngono kuwi. Sesuatu yang disembunyikan ataupun yang tidak disembunyikan Allah Maha mengetahui begitu. Meskipun mereka menutup itu rapat-rapat begitu. Ben apa ngarane agar supaya orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada nabi yang sebenarnya itu tidak tahu, tapi Allah pun akan membongkar itu begitu loh. Makanya di sini apakah kalian tidak sadar bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu yang kalian sembunyikan begitu dan sesuatu yang tidak kalian sembunyikan. Sing diketokne pun ya Allah roh ibaratnya kan begitu. Dilanjutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Dan sebagian dari mereka, yakni orang-orang Yahudi, ummiyuna, ada orang-orang yang tidak bisa baca tulis, Pak. Jadi orang-orang ummi, makanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai ummi. Jadi ummi itu tidak terjemahnya tidak bodoh. Cuma tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ada yang begitu. Di kelompok mereka juga ada yang memiliki apa ya kaya ngono ki malah ora iso maca ya ora iso nulis. Terus wa minhum ummiyuna
La ya'lamunal kitaba, dan mereka tidak mengetahui atau tidak memahami Alkitab atau kitab suci mereka, yakni Taurat, illa amaniya, kecuali hanya angan-angan mereka, kira-kira nih gitu Pak. Angan-angan itu berarti hanya perkiraan saja begitu loh. Jadi banyak orang yang ora roh apa-apa tapi sok tahu, akeh Pak ngono. Termasuk pada zaman dulu juga begitu. Jadi dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, ya ora iso maca, ora iso nulis, tapi merasa tahu tentang kitab suci begitu loh. Ada dari kelompok mereka ada yang seperti itu karakternya, sok tahu begitu loh. Kecuali hanya angan-angan mereka belaka, wa inhum illa yadunnun. Dan mereka itu hanya berapa lah, hanya mengira-ngira saja begitu loh. Jadi hanya mengira-ngira saja. Padahal itu tidak benar. Udah ira iso maca nulis loh. Sebagian ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan dia bicara tentang kitab suci. Itu hanya perkiraan mereka saja. Hanya apa ya? Perkiraannya apa bahasa lainnya? Ya dona itu dona yang ya hanya kira-kira ngawur lah, bahasanya kan begitu. Nah ini yang kelanjutannya adalah orang-orang yang bisa nulis Pak. Jadi ada sebagian yang tidak bisa nulis, ada yang nggak bisa nulis, ngakune iso ngerti, padahal itu hanya angan-angan mereka dan hanya perkiraan mereka saja, prasangka mereka saja, merasa tahu Alkitab, sok ngerti gitu loh bahasanya begitu. Namun bagi mereka yang bisa menulis itu seperti ini kelakuan mereka Pak. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Kitab suci ditulis dengan tangan mereka sendiri, prasangka mereka sendiri begitu ya Pak ya. Biaidihim, dengan tangan mereka. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah dari sisi Tuhan, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh. Jadi kalau mereka itu ya ada yang ngono-ngono kuwi begitu loh. Jadi kitab suci digawe-gawe direko-reko dhewe, kemudian disampaikan kepada umatnya, dia mengatakan bahwa ini ada dari sisi Tuhan, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncullah atau Allah menurunkan namanya Al-Quran. Karena kitab yang terdahulu sudah rusak Pak. Sudah rusak gitu loh. Karena tangan-tangan manusia tadi yang tidak bertanggung jawab. Rusak begitu. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, liyastaru bihi tsamanan qalila. Untuk dijual dengan harga yang murah. Dijual Pak itu. Ngaku. Kadang-kadang kan kalau orang-orang terdahulu itu kan banyak sih. Orang-orang yang dianggap memiliki wibawa. Dianggap memiliki pengaruh di masyarakat. Ketika dia itu menyampaikan sesuatu. Itu biasanya mereka pasti oleh pesangon Pak. Itu satu. Yang kedua, ketika sebuah kitab suci itu tidak sesuai dengan kehendak penguasa, akhirnya mereka itu mereko-reko piye isine kitab itu sesuai dengan kehendak penguasa. Sehingga penguasa itu memberi mereka yang namanya ya uang lah mungkin ya Pak ya. Seperti itu begitu loh. Sudah jelas di sini bahwa kitab-kitab terdahulu itu adalah rusak karena tangan mereka begitu. Bagi orang yang tidak bisa baca tulis ngomong tentang kitab suci, padahal mereka sendiri orang yang nggak iso, nggak ngerti, megur kira-kira wae. Bagi yang mereka bisa nulis, kitab suci dirubah-rubah sesuai karpe dee begitu loh. Ini hanya ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia begitu loh. Liyastarubi tsamanan qaula tadi gitu loh. Untuk mendapatkan apa ya, harta benda yang sangat sedikit atau untuk dijual dengan harga yang sangat murah begitu loh. Fawailul lahum mimma katabat aidihim,
maka celakalah bagi mereka dikarenakan tulisan tangan mereka. Karena mereka manusia itulah celaka begitu loh. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Kasab, Pak. Kasab itu megawe atau kerja begitu loh. Artinya kalau megawe ning kene ya enggak ngreko-ngreko kitab suci mau begitu loh. Bapak sekalian, jadi pertemuan kali ini itu intinya bahwa perilaku mereka itu memang seperti itu, begitu Pak ya. Makanya Allah menurunkanlah nabi terakhir, nabi penyempurna, dan kitab sucinya ini adalah Allah yang menjanjikan. Karena Allah yang menurunkan, maka Allah berjanji akan menjaga Al-Quran. Makanya dalam pandangan saya dan kawan-kawan terutama, Allah itu tidak perlu dibela Pak sebenarnya Pak. Nggak perlu dibela. Akan tetapi kitalah secara pribadi yang perlu dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir kalau ibadah kita setiap hari ini membuat bertambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir. Apa terus kemudian kalau kita nggak beribadah kemudian Allah malah berubah tidak menjadi agung lagi? Juga tidak begitu. Makanya agama Islam itu dimanapun di dunia ini Pak, diintimidasi, bahkan tidak boleh berkembang begitu Pak ya. Tapi di celah-celah situ itu masih banyak orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang menggerakkan siapa? Tetap Allah. Orang-orang komunis itu. Seperti apa itu orang Islam di sana? Negara-negara dalam jajahan Rusia itu Pak. Itu umat Islam itu kok dikekep gitu loh Pak. Nggak boleh berkembang begitu loh. Tapi apa yang terjadi? Banyak itu berarti banyak orang-orang yang karena mereka itu pokoknya ibaratnya uang itu kayak dibatasi geraknya lah Pak. Ibadah orang oleh ngene, orang oleh ngono, orang oleh menjalankan agama orang oleh. Tapi dengan itu juga masih banyak orang-orang berpikir bagaimana terus mengajarkan ini kepada anak-anak mereka. Masih ada begitu. Makanya kalau saya dengar ada kiai, ada ustadz yang mengaku le oraku. Emang kowe iki sapa? Islam ini ditinggal Nabi Muhammad SAW tetap jaya loh Pak. Makanya jangan pernah mengatakan le oraku kan begitu. Salah itu nggak boleh. Memang le renek kowe nyapo Islam ya, apa ora runtuh? Enggak juga kok. Jadi begitu Pak sekalian, Al-Qur'an yang menurunkan adalah Allah dan Allah berjanji akan menjaganya begitu. Makanya jangan kaget ketika kita melihat anak kecil baru lahir pun bisa menyebut nama Allah. Baru lahir bisa melafalkan ayat-ayat Allah, jangan kaget. Karena memang Allah berjanji menjaganya. Bapak sekalian yang kami hormati, kami kira itu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.